Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Allah yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para pemirsa dimanapun Anda berada, tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah amalan yang harus dihindari selama berpuasa. Tentu saja semua amalan yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk kita lakukan di luar berpuasa, di luar puasa, itu juga bermakna bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kita untuk dilakukan saat berpuasa. Akan tetapi memang ada beberapa amalan yang secara khusus, yang secara spesifik dilarang oleh Nabi SAW untuk dilakukan selama berpuasa. Yang pertama adalah berkata bohong dan melakukan kebohongan. Dalam hal ini Nabi SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun min an yada'a ta'amahu wa syarabah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi SAW bersabda, man lam yada' qaula zur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong, wal amala bih, dan melakukan kebohongan, falaisa lillahi hajatun min an yada'a ta'amahu wa syarabah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada dia meninggalkan makanannya dan tidak butuh kepada dia meninggalkan minumannya. Singkatnya dan sederhananya, barang siapa yang berbohong dan melakukan kebohongan saat dia berpuasa, maka Allah tidak butuh dengan puasanya. Al-Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Al-Kabair wa Tabiin Al-Maharim menyebutkan bahwa ada sekitar 76 dosa-dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada kaum muslimin. Dan berbohong ini merupakan dosa besar nomor urut 24. Lalu beliau membawakan dalil, Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 10, Qutilal kharrasun, celakalah atau binasalah orang-orang yang senang berbohong. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin." Kemudian marilah kita bermubahalah, lalu kita berdoa dan berharap agar laknat Allah Subhanahu wa taala ditimpakan kepada orang-orang yang suka berbohong. Lebih lanjut Nabi SAW bersabda, Innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar wa la yazalu rajulun yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sesungguhnya kebohongan mengantarkan seseorang pada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan mengantarkan seseorang pada neraka. Wa la yazalu rajul yakdzibu, dan tidaklah seorang senantiasa mengulang-ulang kebohongannya hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, sampai-sampai dia dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta. Hadirin para pemirsa dimanapun Anda berada, tentu saja kita tidak ingin puasa kita dianggap tidak bermanfaat, dianggap tidak berguna, dan kita tidak ingin dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta. Yang kedua, amalan yang harus dihindari selama berpuasa adalah berkata kotor dan membuat keonaran. Dalam hal ini Nabi SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab fa in syatamahu ahadun au qatalahu falyakul inni mur'un shaim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian berpuasa, fala yarfuth, maka janganlah dia berkata kotor, mencaci maki orang lain, mengatakan perkataan-perkataan yang membuat hati orang lain tersinggung, atau menyebutkan ucapan-ucapan yang bisa menimbulkan hawa nafsu selama berpuasa. Wala yaskhab, dan jangan pula menyebabkan keonaran, qaulan wa fi'lan, baik keonaran yang berupa lisan maupun perbuatan. Apa contoh keonaran yang disebabkan oleh lisan? Misalnya dengan menyebarkan berita-berita hoax, atau mengadu domba, atau memfitnah, atau menghibah, sehingga terjadilah keonaran di tengah-tengah masyarakat. Apa contoh membuat keonaran dalam bentuk perbuatan? Misalnya dengan menyalakan mercon, atau kembang api, atau petasan yang ledakannya cukup besar sehingga orang yang sedang beribadah merasa terganggu. Maka ini juga dilarang. Dalam konteks bermedia sosial pun kita dilarang untuk membuat keonaran, seperti mengupload status atau membuat cuitan-cuitan, membuat konten-konten video yang memojokkan orang-orang tertentu, yang menyinggung orang-orang tertentu sehingga terjadilah keonaran. Maka ini pula dilarang. Fa in syatamahu ahadun, jika ada orang yang memarahinya, yang merendahkannya, au qatalahu, atau ada orang yang mengajaknya untuk berkelahi, falyakul inni mru'un shaim, maka hendaklah dia mengatakan, mohon maaf, saya sedang berpuasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah menghindari al-mubalaghah fil istinsyak, menghindari berlebih-lebihan di dalam memasukkan air ke hidung saat berwudu. Dalam hal ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, akhbirni anil wudu." Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku, ajarkan kepadaku bagaimana wudu yang benar. Maka Nabi bersabda, "Qala asbigil wudu." Sempurnakanlah wudumu, ratakan air dengan benar dan jangan tergesa-gesa. Wa khalil bainal asabi, dan selalah jari jemarimu dengan benar. Wa balik fil istinsyak illa antakuna shaim, dan keraskanlah ketika engkau menghirup air ke dalam hidungmu, illa antakuna shaim, kecuali jika engkau dalam keadaan berpuasa. Hadis tersebut memberikan makna bahwa kalau di luar puasa, maka kita justru dianjurkan mengeraskan ketika memasukkan air ke hidung saat berwudu. Tapi ketika berpuasa, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarangnya. Yang keempat adalah mendekati istri di siang hari bulan Ramadan jika merasa tidak mampu menahan diri. Kaum muslimin rahimakumullah, pada dasarnya mencium istri atau merangkul istri di siang hari Ramadan adalah hal yang disahkan, adalah hal yang dibolehkan. Yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berjima, yakni melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Dalam hal ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh istri beliau yang bernama Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yuqabil wa huwa shaim, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mencium istrinya padahal beliau berpuasa. Wa yubashir wa huwa shaim, dan beliau merangkul istrinya padahal beliau berpuasa. Walakinnahu kana amlakakum liirbih, akan tetapi yang harus difahami bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling pandai, yang paling mampu menahan dirinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah 4 hal yang harus kita hindari selama kita berpuasa. Yang pertama adalah berkata bohong dan melakukan kebohongan. Yang kedua adalah mengatakan perkataan yang kotor dan menyebabkan keonaran. Yang ketiga adalah berlebihan di dalam istinsyak, dan yang keempat adalah mendekati istri di siang hari Ramadan kalau tidak mampu menahan diri. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wal afu minkum jami'an, nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.